Allahu Akbar. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ini ayat bahagian tadi yang dibaca oleh imam kita dalam rakaat yang pertama salat subuh kita. Mulai dari ayat 133-nya. Berbicara tentang orang-orang muttaqin. Awalnya yang dimulai dengan perintah untuk beristighfar. Segera minta ampun kepada Allah dalam segala dosa-dosa, kesalahan, baik yang tidak disengaja ataupun yang disengaja. Dan itulah yang menjadi watak orang-orang muttaqin. Jelaskan ciri-cirinya. Orang muttaqin itu berinfak di waktu lapang dan di waktu sempit. Orang muttaqin itu mengendalikan marah, wal kaziminal ghaiz. Orang muttaqin itu wal afina 'anil nas, memaafkan manusia. Orang muttaqin itu kalau mereka melakukan perbuatan dosa, kesalahan, mereka segera minta ampun kepada Allah dan berjanji tidak mengulangi dosa dan kesalahannya lagi untuk masa yang akan datang. Yang kita kutip tadi Bapak Ibu yang berbahagia itu ayat 140. Artinya jaminan dari Allah bahwa kalau kita betul-betul mukmin, kan ujungnya apa? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa hina, jangan kalian merasa sedih. Kalian itu posisi kalian itu tinggi kata Allah. Tapi syaratnya apa? In kuntum mu'minin. Jika kamu betul-betul mukmin. Alhamdulillah subuh ini kita berada di masjid yang namanya Raudhatul Mukminin, taman orang-orang mukmin. Betul Pak ya? Alhamdulillah ya. Ada lagi Raudhatul Jannah, taman surga. Jadi dari taman orang-orang mukmin ini, masjid ini, insyaallah kita nanti bersama-sama masuk ke Raudhatul Jannah, taman-taman surga, yaitu di kalau dapat Jannatul Firdaus, surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hadir di sini ramai ibu-ibu, ramai bapak-bapak dan anak-anak kami lebih ramai juga. Mudah-mudahan ini pertanda suatu berkah bahwa kita menuju kepada posisi orang-orang mukmin. Ya, kenapa? Karena balain Bapak Ibu. Kalau orang mukmin dari segi pemakaian kata saja itu sudah menjadi fa'il, isim fa'il, pelaku dari iman. Dan iman itu sudah menyatu di dalam diri. Mukmin namanya. Jadi kalau orang imannya itu sudah menyatu dalam diri, maka dia bernama mukmin. Artinya apa? Kama sajoinya iman itu dibawa. Bukan hanya di Raudhatul Mukmin saja, di Raudhatul Mukminin saja imannya dibawa, di masjid saja imannya dibawa, tapi keluar masjid iman dibawa. Ke pasar imannya dibawa, ke sawah, ke ladang imannya dibawa, ke perusahaan imannya dibawa, ke kantor imannya dibawa. Maknanya apa? Kalau iman dibawa Bapak Ibu yang berbahagia, itu iman itu mengontrol kehidupannya. Maka dia tidak akan menjadi orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan iman. Kalau mau jadi pejabat, dia tidak akan korupsi.
Kalau dia jadi pengusaha, dia tidak akan curang. Kalau dia menggali berdagang, dia tidak menemukan mentaati takaran dan timbangan. Kalau dia petani, dia kepala rumah tangga, dia ibu rumah tangga, semuanya dikontrol hidupnya dengan itu maknanya mukmin. Jadi awak harus menjadi mukmin. Tapi kalau dalam ayat kan dulu Ibu, apa itu? Allazina amanu. Banyak seruannya, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang itu dipakai di situ Bapak Ibu kata kerja baru, fi'il. Kata kerja itu dalam proses. Kalau bahasa awak semuanya. Allazina amanu artinya orang-orang beriman juga. Al-mu'minun artinya orang-orang beriman juga. Tapi kayanya hebatnya bahasa Arab itu setiap kata berbeda bentuknya, berbeda penekanan. Kalau allazina amanu proses. Sedang memproses Pak. Ya ayyuhallazina amanu, ya, di bulan puasa kutiba alaikumusiyam, diproses. Ya, diproses supaya diwajibkan berpuasa. Ya, banyak lagi. Ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul, dalam proses beriman. Tapi kalau mukmin, iman itu sudah menyatu. Tidak bisa lapeleh. Jadi kita harus menjadi mukmin. Belum lagi, jangan mencukupkan sebagai allazina maknanya lain Bapak Ibu. Kalau allazina amanu itu di KTP bisa saja tertulis KTP beragama Islam, itu sudah allazina amanu itu, karena dia sudah mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi ada orang yang hanya mencukupkan dirinya dengan KTP saja Islamnya, cukup dengan itu saja, ya, sehingga kewajiban Allah yang lain, salatnya kadang-kadang belum, zakatnya apalagi, puasanya apalagi masalah muamalat, masalah ekonomi, masalah sosial, masalah politik, masalah kenegaraan, masalah hukum, semuanya itu sebenarnya ada di dalam Islam. Tapi kalau hanya KTP hanya tidak mudah, baru sekedar lahir diazankan, nanti dikhitankan, nikah syariat Islam, mati minta syariat Islam. Yang lain kadang tidak dilakukan. Tapi awak siko Bapak Ibu, mudah-mudahan menjadi orang yang mukmin, ya, tidak mencukupkan diri sebagai Islam KTP. Enak. Jadi kita ucapkan ribuan terima kasih pada Bapak pengurus masjid kita, Bapak-bapak para alim ulama kita, nenek mama, bunda kandung, semuanya yang menyokong program gerakan subuh berjamaah. Intinya Bapak Ibu, kita berusaha berproses untuk menjadi mukmin yang sesungguhnya, sehingga kita menjadi orang-orang yang a'launa, orang yang tinggi posisi kita. Hari ini Bapak Ibu, di Indonesia mayoritas beragama Islam, tapi umat Islam menjadi terpinggirkan. Syariat Islam belum bisa diterapkan. Bahkan yang mengaku beragama Islam tadi, dan banyak jumlahnya itu, tapi justru dia mengaku beragama Islam, tapi banyak yang menolak berlakunya syariat Islam, tidak mau menjalankan Islam secara kafah. Makanya kita sekarang masih di pangkal ayat tadi, dalam keadaan tahinu. Kamu itu sekarang baru sedang hina, baru kalian itu sekarang tahzanu, sedih kita. Kenapa? Ya, ada ulama yang dipenjara, ya, penegakan syariat Islam tidak bisa, jilbab kadang-kadang dipermasalahkan, maksiat merajalela, LGBT kawin sejenis, narkoba di mana-mana, korupsi apalagi, pejabat penegakan hukum tidak tegakkan secara adil, ya, tajam ke bawah tumpul ke atas. Padahal kita mau mengaku beragama tapi masih dalam keadaan tahinu, masa hina, merasa sedih. Untuk itu Bapak Ibu yang berbahagia, Allah katakan wala tahzanu wala tahzanu, jangan kamu merasa hina, jangan kamu merasa sedih, wa antumul a'launa, kamu itu tinggi,
in kuntum mu'minin, jika kamu orang beriman. Maka untuk menjadikan diri kita orang beriman, mari kita ramaikan salat subuh berjamaah. Kalau salat subuh sudah berjamaah, insyaallah maghrib, isya, zuhur, asar, salat yang lain akan ramai dengan berjamaah ini. Dan Bapak Ibu yang berbahagia, ketika umat Islam sudah ramaikan salat subuh seramai salat Jumat dan bahkan lebih, salat Jumat ibu-ibu hadir tak? Tak hadir dah, salat subuh hadir. Di situ bapak ibu-ibu salat Jumat panuan tak? Bapak-bapak saudaranya panuan saja Pak. Kalau salat Jumat yang hadir itu, ya, bapak-bapak yang hadir salat Jumat itu hadir semua salat subuh, ditambah dengan salat ibu-ibu yang hadir, lebih ramai tak salat subuh daripada salat Jumat? Lebih Pak, ibu-ibu hadir. Maka target kita bagaimana minimal salat subuh seramai salat Jumat nak tabiat saja. Kalau sudah begitu, baru kamu mukmin kata Allah. Baru kamu akan bisa tidak merasa hina. Baru kalian tidak akan merasa sedih. Baru kalian terpisah a'launa. Baru kalian itu ditakuti oleh orang Yahudi, ditakuti oleh orang Nasrani, ditakuti oleh orang kafir, orang munafik. Mudah-mudahan ini terwujud. Mudah-mudahan Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi apa yang kita rencanakan, ya, mudah-mudahan terwujud. Jadi anak-anak kita ini penerus nanti supaya bisa melanjutkan estafet ini. Kalau tidak kita siapkan sekarang Bapak Ibu, kapan lagi? Maka ajak miko tetangga, ajak suami bagi ibu-ibu, ajak istri bagi bapak-bapak, ada anak-anak, ada remaja, ramaikan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala sehingga turun berkah Allah, kita menjadi orang mukmin. Bapak Ibu, saya hanya mengantarkan dan nanti Ustaz Muhammad Jamil yang akan melanjutkan lagi. Jadi kita sengaja hadir, ini ada Ustaz Sudirwan sebelah kanan, ya, beliau juga penggerak, Ustaz Muhammad Jamil Bakri, beliau tenaga pengajar di HCBS, beliau yang pembawa acara tadi Ustaz Arnold, pimpinan Cahaya Islam, ya. Kemudian saya diamanahkan sebagai yang memimpin kawan dalam GNPF Ulama 250. Dan ini bapak kita, Bapak Suandi Su'aib, beliau ini umur baru 27 tabaliat. 27 tabaliat berapa, Bu? 72, tapi aktif Bapak Ibu. Beliau ini alang melintang banyak melakukan kegiatan-kegiatan di Damastraya dan sekarang sudah hijrah ke Kumbuh 50. Mudah-mudahan ini ada lagi Bapak Ustaz kita, Ustaz Amos Tamusai dengan tim media, ada Ustaz Yanto, ya. Nah, semuanya mudah-mudahan kita kerjasama membangun masjid menjadi masjid rumah Allah, menjadikan kita semuanya orang-orang mukmin yang sebenarnya. Demikian saja Bapak Ibu yang berbahagia, terserahkan nanti kepada Ustaz Muhammad Jamil Bakri untuk tausiah lebih lanjut. Saya cukup demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.